Bab 20. Malam itu adalah malam tahun baru. Suasana meriah yang sudah lama hilang akhirnya kembali terasa di desa kecil pegunungan itu. Liam berlari ke rumah Helen untuk mencari Kirana. Ia mengenakan jaket tebal yang sudah agak usang, wajahnya memerah karena udara dingin, dan dipelukannya tanpa sesuatu yang ia bawa dengan hati-hati. Tanpa banyak bicara, ia meraih tangan Kirana yang dingin lalu menuntunnya menembus salju tebal. Mereka berjalan menuju markas rahasia mereka. Kirana tidak ingin merayakan tahun baru bersama Helen dan yang lain. Baginya, tahun baru hanyalah hari biasa, tidak berarti apapun. Ia hanya mengenakan jaket bermotif bunga yang kebesaran, pakaian lama milik Helen. Helena memang selalu menyuruhnya memakai baju bekas demi berhemat. Sesampainya di gua, Liam membentangkan jerami tebal agar Kirana bisa duduk. Ia menyiapkan tempat tidur sederhana dari jerami dan selimut usang, lalu dengan cekatan menyalakan api. Baru setelah itu wajah mereka bisa terlihat jelas. Liam tampak lebih gelap dari sebelumnya, mungkin karena sering berlari di hutan. Ia mengeluarkan sebuah bungkusan dari pelukannya dan menyodorkannya sambil tersenyum. Kirana ragu sejenak, lalu perlahan membukanya. Di dalamnya ada sepotong besar daging babi. "Dari mana kamu dapat ini?" tanyanya heran. Kirana memang sudah lama tidak merasakan daging. Liam duduk di sampingnya, mengambil potongan itu, lalu menyuapkannya ke mulut Kirana. Aroma kuah dan rasa gurihnya langsung menyebar. Kirana hampir lupa seperti apa rasanya makan daging. Dengan penuh harap Liam bertanya, "Enak kan?" Kirana mengangguk lalu berkata, "Kamu juga makan." Liam tersenyum tipis. "Kamu makan dulu. Yang enak biar istriku yang makan. Aku laki-laki, aku baik-baik saja meski tidak makan. Lihat tubuhmu semakin kurus." Ia mencubit pipi Kirana pelan. Semakin kurus Kirana, semakin berat pula beban di hatinya. Namun Kirana hanya menggeleng. "Ayo makan bareng. Aku nggak mungkin menghabiskan semuanya sendiri." Ia lalu menyuapkan sepotong daging ke mulut Liam. Dengan gembira Liam berseru, "Wah, daging yang diberikan istriku terasa lebih enak." Namun sesaat kemudian ia menghela napas. "Dulu aku punya semua makanan lezat, tapi sekarang, untuk mendapatkan sepotong daging saja begitu sulit." Kirana tak menanggapi. Ia hanya melanjutkan makan dengan tenang. Tiba-tiba Liam bertanya, "Kalau nanti kita bisa keluar, kamu mau pergi kemana? Di mana rumahmu?" Mata Kirana meredup. Mungkin karena terlalu lama bersama Liam, ia mulai percaya padanya. Ia ingin membuka hatinya. Dengan suara lirih ia menjawab, "Aku tidak punya rumah lagi. Ibuku sudah tiada." Liam terdiam, terkejut mendengar itu. Dengan hati-hati ia bertanya, "Kalau ayahmu?" Kirana hanya menunduk tanpa suara. Liam tak bisa melihat wajahnya, tapi ia tahu Kirana sedang menahan perasaan yang sangat berat. Perlahan ia menarik gadis kecil itu ke dalam pelukannya. "Tidak apa-apa. Jangan takut. Aku ada di sini," bisiknya lembut. Dalam pelukan hangat itu, Kirana akhirnya tak kuasa menahan tangis. Ia menangis terseduh-seduh, mencurahkan semua luka yang selama ini ia simpan. Liam hanya bisa memeluknya erat, berulang kali menegaskan bahwa ia akan selalu ada. Kemarahan Liam semakin memuncak ketika mendengar kisah Kirana. Hatinya penuh dengan niat membunuh. Kenapa mereka memperlakukan gadis sekecil ini begitu kejam? Mengapa hidupnya harus dipenuhi ketidakadilan? Namun Kirana justru merasa sebaliknya. Dalam pikirannya, mungkin ia tak akan pernah bisa keluar dari tempat itu. Jika mereka berdua melarikan diri bersama, tenaganya yang lemah pasti akan menghambat Liam. Baginya, keinginan terakhir adalah memastikan Liam bisa lolos tanpa cedera. Ia bahkan sudah siap mengorbankan dirinya. Melihat Kirana pasrah, Liam akhirnya meninju jerami dengan marah. Ia mengangkat wajah kecil Kirana, memaksanya menatap mata tajamnya. Dengan suara berat ia berkata, "Aku janji, kalau kita berhasil keluar, aku akan membalaskan dendammu." Kirana menatap kosong. "Balas dendam?" gumamnya lirih. "Ya, kita akan membuat mereka menyesal telah menyakitimu. Kita akan balas dendam untuk ibumu juga." Kirana masih kecil, baru 7 tahun. Kata balas dendam terasa asing baginya. Tak ada yang pernah mengajarkan. Ia hanya tahu rasa sedih, tanpa tahu bagaimana melampiaskannya. Namun kini Liam memberinya sebuah kemungkinan. Ia menggenggam baju Liam dengan wajah cemas.
Apa itu balas dendam? Tanyanya tulus. Liam terkejut. Dadanya sesak. Betapa menyakitkan mengetahui seorang anak yang begitu sering dihina bahkan tidak tahu apa itu kebencian. Dengan hati yang perih, ia memeluk Kirana semakin erat. Balas dendam artinya membuat mereka merasakan sakit yang sama seperti yang kamu rasakan. Ingat ini, belum terlambat bagi seseorang untuk membalas dendam, bahkan setelah 10 tahun sekalipun. Mata Kirana yang sayu mulai berbinar. 10 tahun, belum terlambat. Ia bisa membalas dendam untuk dirinya dan ibunya ketika ia sudah dewasa. Bisakah aku benar-benar melakukannya? Kirana bergumam. Hatinya mendadak dipenuhi harapan, semangat untuk hidup kembali muncul. Liam menatapnya dengan tegas. Ya, aku akan membantumu membalas dendam. Mendengar itu, suara Kirana terdengar lebih mantap. Aku ingin membuat mereka hancur, membuat mereka tahu bagaimana rasanya sakit. Ia berhenti sejenak, lalu bertanya ragu, benarkah aku bisa? Ya, benar. Liam menekankan. Kita akan buat mereka membayar semua yang mereka lakukan padamu. Malam itu, Kirana untuk pertama kalinya belajar apa arti kebencian. Ia menyadari bahwa dirinya seharusnya membenci orang-orang yang telah menyakitinya, bukannya hanya pasrah dirundung dan merasa tak berguna. Ia juga belajar sebuah kata baru yang menyalakan api dalam dirinya, balas dendam. Ia ingin hidup. Ia ingin kembali ke keluarga Ardinata. Dan ketika dewasa nanti, ia akan membalas dendam, membuat mereka menderita sebagaimana ia pernah menderita. Sementara desa merayakan tahun baru dengan kembang api dan tawa, Liam dan Kirana merayakannya dengan cara mereka sendiri, menjaga bayi berusia setahun itu bersama-sama, lalu tidur di sarang kecil mereka. Di malam yang dingin, selalu ada sedikit kehangatan yang hanya milik mereka berdua. Liam memandangi Kirana yang akhirnya tertidur lelah setelah menangis. Hatinya penuh dengan pikiran yang tak menentu. Ia membungkus tubuh mungil itu dengan selimut, lalu memeluknya erat agar ia tetap hangat. Jika Kirana tidak menceritakan semuanya, Lee mungkin tak akan pernah tahu betapa menyakitkan hidup yang telah ia jalani. Pantas saja ia terlihat begitu acuh ketika dirundung. Pantas saja ia bisa keras kepala di usia sekecil itu. Liam sendiri tumbuh di keluarga yang penuh kasih sayang. Ia selalu punya segalanya. Sulit baginya membayangkan bagaimana seorang gadis kecil harus melalui semua penderitaan itu sendirian. Malam itu, Liam tidak bisa tidur. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar mengenal Kirana. Dalam hatinya ia bersumpah, ia akan membawanya keluar, membalaskan dendamnya, menikahinya, dan melindunginya selamanya. Setelah tahun baru, musim semi perlahan tiba. Pohon-pohon mulai bertunas, hewan-hewan kecil bermunculan di hutan, dan buah-buahan liar tumbuh semakin banyak. Saat itulah Liam tahu, waktunya untuk melarikan diri semakin dekat. Di gua kecil bersama Liam, semangat Kirana semakin membara. Awalnya Liam yang sering mengunjunginya, tapi lama-kelamaan Kirana juga mulai mendatangi Liam. Penduduk desa pun mulai lengah. Mereka berpikir kedua keluarga memang sengaja menjodohkan anak-anak itu, jadi tak lagi terlalu memperhatikan. Kirana mulai sering mengganggu Liam, meminta diceritakan hal-hal yang belum pernah ia dengar tentang sekolah, tentang dunia di luar sana. Karena ia belum pernah sekolah, banyak hal yang tidak ia mengerti. Melihat antusiasme Kirana, Liam dengan sabar mengajarkan semua yang ia tahu. Dalam hati, ia berjanji, begitu mereka keluar nanti, Kirana harus bisa bersekolah bersamanya. Ketika rencana pelarian sudah matang, Kirana mencari cara untuk mengalihkan perhatian orang-orang desa. Ia mulai membuat pola, sehari semalam tidak pulang, lalu pulang. Kemudian 2 hari 2 malam, baru pulang di hari ketiga. Lama-lama, semua orang mulai terbiasa dengan kepergiannya. Hingga pada percobaan keempat, Liam dan Kirana benar-benar kabur. Mereka membawa makanan kering, air, dan buah. Sebagian besar bekal dibawa oleh Liam, sementara Kirana hanya menenteng sedikit. Sepanjang perjalanan, Liam selalu menggenggam tangan Kirana erat-erat, takut ia tersesat. Liam pernah keluar sekali, jadi ia masih ingat jalannya. Menurut perkiraan, butuh 1-2 hari untuk mencapai jalan raya. Setelah itu, pasti ada mobil yang bisa mereka tumpangi untuk kembali ke kota. Liam tahu keluarganya pasti sedang mencarinya, tapi mereka tak mungkin menyangka ia berada di desa pegunungan miskin itu. Ia hanya perlu menemukan jalan pulang, lalu menghubungi keluarganya. Agar tak tertangkap, mereka hanya tidur sebentar di malam hari,
lalu melanjutkan perjalanan begitu fajar menyingsing. Setelah 2 hari berjalan, akhirnya mereka melihat jalan utama. Hati Liam terasa lega. Ia menoleh pada Kirana, gadis kecil yang menempuh perjalanan berat tanpa sekalipun mengeluh. Ia menarik Kirana duduk di tepi jalan, lalu memeluknya erat. Belakangan ini, memeluk Kirana sudah menjadi kebiasaan. Hanya dengan memeluknya, Liam merasa tenang. Ada aroma samar susu yang selalu ia cium dari tubuh Kirana, aroma yang membuatnya semakin terikat padanya. Ia mencubit pipi mungil itu, lalu menatap matanya dalam-dalam. "Istriku, sepertinya kau belum pernah bilang siapa namamu." Kirana mengerucutkan bibirnya. "Bukankah kamu juga tidak bilang namamu?" Liam tertawa pelan. "Haha, gadis bodoh. Kamu kan tidak pernah bertanya." "Aku bertanya." "Aku ingat. Kamu bilang mereka semua memanggilmu Batu." Kirana terdiam sebentar, lalu menatapnya. "Tapi siapa sebenarnya namamu?" Liam mengusap tangan kecil Kirana. "Baiklah. Sekarang giliranmu dulu. Katakan siapa namamu." Kirana menunduk, wajahnya sedikit merengut. "Tidak mau." Liam tidak memaksanya. Melihat Kirana keras kepala, ia hanya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa," pikirnya. "Nama bisa menunggu. Yang penting, aku akan tetap membawanya bersamaku. Aku tidak akan membiarkannya pergi lagi." Mungkin karena kelelahan, ditambah keyakinan bahwa mereka sebentar lagi akan bebas, Kirana tertidur di pelukan Liam. Awalnya Liam ingin segera membangunkannya agar mereka bisa terus berjalan, tetapi ia tak tega. Ia membiarkan Kirana tidur sebentar. Belakangan ini gadis itu tampak sangat letih. Melihat tubuhnya yang semakin kurus, Liam dalam hati bertekad, suatu hari nanti aku akan memberinya makan yang cukup, membuatnya sehat dan gemuk. Pasti akan sangat lucu melihatnya begitu. Saat Kirana terbangun, ia mendapati dirinya digendong di punggung Liam. Tiba-tiba Liam tersentak, lalu berlari lebih cepat. Kirana langsung merasa ada yang tidak beres. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki banyak orang disertai umpatan marah. "Turunkan aku. Kita harus lari bersama," seru Kirana. Liam menoleh, menyadari Kirana sudah bangun, lalu menurunkannya. Mereka berdua berlari menembus hutan. Namun, tubuh kecil mereka tentu tidak bisa menandingi kecepatan orang-orang dewasa yang terbiasa dengan medan hutan. Meski belum terlihat, suara langkah itu semakin dekat. Dengan cepat Liam menarik Kirana bersembunyi di balik lereng tanah. Mereka menahan napas. Dari arah berlawanan, suara Anton terdengar jelas, penuh amarah. "Persetan dengan 2 anak itu. Kupikir mereka tidak berani, ternyata mereka berani-beraninya kabur. Jangan banyak omong. Cari cepat. Kalau uangnya hilang, sia-sia semuanya," sahut Aiden geram. "Aku melihat jejak kaki. Mereka pasti masih di sekitar sini. Ayo, jangan sampai lolos." Langkah kaki mendekat. Kirana menatap wajah Liam yang basah oleh keringat. Dadanya sesak. "Mungkinkah kami masih bisa lolos?" pikirnya. Namun tatapan Liam yang gugup justru membuatnya mengambil keputusan. Kirana menarik lengan Liam, lalu menatapnya sambil tersenyum tipis. Senyum yang justru membuat Liam semakin panik. Tiba-tiba, Kirana menutup hidung dan mulut Liam dengan sesuatu yang basah. Liam terbelalak. Napasnya tercekat. Ia merasakan tubuhnya melemah. Dengan kaget ia menyadari Kirana memberinya obat tidur. Liam berusaha meronta, tetapi Kirana menahannya dengan seluruh tenaga kecilnya. Air mata jatuh dari sudut mata Liam. Ia ingin memohon, ingin berkata jangan lakukan ini, tetapi suara dan tenaganya hilang perlahan. Kirana menempelkan wajahnya ke telinga Liam dan berbisik serak, "Kau harus hidup, aku juga akan berusaha bertahan. Kita sudah berjanji untuk balas dendam. Aku tidak akan mati semudah itu. Jadi kamu juga harus hidup dengan baik." Suara Kirana bergetar. "Namaku Kirana. Ingat baik-baik aku." Itulah kata terakhir yang sempat didengar Liam sebelum kesadarannya hilang. Kirana menutupi tubuh Liam dengan ranting dan rumput agar tidak terlihat, lalu pergi. Obat yang ia gunakan dicuri dari tetesan mata Helen, akan membuat Liam tertidur selama 2 jam. Ia hanya berharap saat terbangun nanti, Liam segera melarikan diri dan tidak kembali mencarinya. Kirana memasukkan semua uang yang ia simpan ke saku Liam,
lalu bergerak ke arah berlawanan untuk mengalihkan perhatian. Tak lama kemudian, orang-orang itu menemukan jejaknya dan segera mengejar. Kirana tahu dirinya tidak mungkin bisa lari jauh. Benar saja, ia tertangkap. Ia dipukuli, tapi ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia berpura-pura bisu, berharap mereka tidak mendapat jawaban darinya. Pada akhirnya, orang-orang itu puas meski gagal menemukan Liam. Bagi mereka, anak perempuan tetap bisa berguna. Kirana dibawa kembali dan dikurung. Setengah bulan kemudian, Helen mulai curiga. Ia mengira Kirana telah ditipu Liam untuk melarikan diri. Kirana tidak diizinkan keluar rumah, dijaga lebih ketat dari sebelumnya. Namun suatu malam, setelah mendengar rencana kejam bahwa kakinya akan dipatahkan agar tidak bisa kabur, Kirana memberanikan diri melarikan diri lagi. Ia tahu jika terlambat, segalanya akan berakhir. Entah kebetulan atau karena belas kasihan Tuhan, malam itu ia menemukan jalan kecil lain di hutan. Ia berlari tanpa henti sepanjang malam. Beberapa hari berikutnya, ia tidur di bawah jembatan, di pinggir jalan, dan makan sisa makanan orang. Ia tak punya uang sama sekali. Hingga suatu ketika, seorang gelandangan iba padanya. Pria itu memberinya $10 dan bertanya kenapa ia tidak pergi ke kantor polisi. Saat itu barulah Kirana sadar, ada tempat yang bisa menolongnya. Dengan sisa tenaga, ia bertanya ke orang-orang arah kantor polisi. Setelah perjalanan panjang, dengan tubuh gemetar dan pakaian lusuh, akhirnya ia tiba di kantor polisi. Para petugas menyambutnya dengan ramah. Mereka memberinya makanan, memandikannya, dan memberikan baju baru. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kirana merasa aman. Dan akhirnya, ia kembali ke keluarga Ardinata. Dia kembali hidup. Karen dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka sempat berpikir Kirana tidak akan pernah kembali. Mereka juga sadar ada yang berbeda dari dirinya, meski tidak tahu persis apa yang berubah. Saat Kirana kembali, ia masih diperlakukan buruk seperti sebelumnya. Namun suasana hatinya benar-benar berbeda. Ia sering teringat anak laki-laki itu, suaranya, kehangatannya. Ia tidak tahu apakah anak itu berhasil melarikan diri, atau mungkin sudah menemukan keluarganya. Kirana tidak yakin apakah mereka akan bertemu lagi. Tapi jika ada kesempatan, ia harus menemukannya. Masih banyak hal yang ingin ia ceritakan. Hari-hari berikutnya terasa jauh lebih berat. Untungnya, Raka selalu baik padanya. Hanya karena itulah ia masih mampu bertahan. Orang tuaku sedang tidak di rumah hari ini. Aku tidak suka satu tempat denganmu, jadi malam ini kau tidur di luar saja. Calira mengusirnya dengan nada jijik. Kirana hanya mengenakan kemeja tipis, sementara musim dingin menggigit tulangnya. Raka ingin membukakan pintu, tapi ia juga terkunci di dalam kamar. Dari jendela, Kirana melihat Raka menangis. Kirana berusaha keras tersenyum agar Raka tidak khawatir, lalu berjalan ke samping rumah. Ia berjongkok di sudut, memeluk tubuhnya erat-erat, berharap mendapat sedikit kehangatan. Tapi semua itu sia-sia. Seekor anjing liar mendekat, menjilati tangannya, lalu menggigit ujung celananya, seolah ingin mengajaknya pergi. Kirana ragu, tapi akhirnya mengikuti. Anjing itu membawanya ke sebuah lorong kecil. Di sana ada rumah anjing kayu dengan selimut usang di dalamnya, mungkin dibuat oleh orang yang peduli. Anjing itu berlari masuk, lalu menatap Kirana sambil mengibas ekornya. Kirana akhirnya tertawa kecil. Ia pun meringkuk di dalam sarang itu. Anjing kecil itu berbaring di sampingnya, memberi kehangatan. Kembali ke masa sekarang. Saat hampir terlelap, Kirana merasa ada yang menjilati lehernya. Ia mengernyit karena terasa perih, lalu membuka mata. Bukan anjing kecil itu. Liam menindih tubuhnya, wajahnya menempel di tulang selangkanya. Ia kembali menggigit lembut hingga Kirana benar-benar terjaga. Liam, kau ini anjing? Kenapa selalu menggigitku? Kirana mendorongnya dengan kesal, tangannya menekan dada Liam. Dengan mata gelap penuh kasih sayang, Liam menatapnya. Sudut bibirnya terangkat tipis. Kau sangat harum, ucapnya dengan suara serak. Apa? Jijik. Pokoknya jangan gigit aku lagi. Sakit tahu. Mengapa tidak kau balas saja? Aku tidak mau. Kirana mendengus. Ia merasa Liam hanya memprovokasinya. Namun tanpa sadar, ia menarik kerah Liam dan menggigit lehernya.
Wajahnya tampak garang, tapi gigitannya justru lembut. Liam terdiam sejenak. Ia bisa merasakan Kirana sama sekali tidak mengerahkan tenaga. Dengan senyum samar, ia berbisik di telinganya. Kukira kau tidak mau? Napas hangatnya membuat pipi Kirana memerah. Panik, ia segera mendorong Liam menjauh. Liam hanya tertawa pelan, berbaring di sampingnya. Kirana memutar matanya. HMPH, terserah. Kau yang mulai duluan. Liam tersenyum, iya salahku. Bukan salah Kirana. Masih menyebalkan seperti biasa. Benar-benar tidak berubah, gumam Kirana pelan. Liam mendengar bisikan itu. Senyumnya menghilang. Ia menatap Kirana dalam-dalam, ada kesabaran sekaligus amarah di sorot matanya. Kirana bingung. Kenapa tiba-tiba marah? Apa aku salah bicara? Ada apa denganmu? Tanyanya hati-hati. Liam menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan emosi. Tahukah kau betapa berbahayanya jika waktu itu kau benar-benar ditangkap? Kirana menatapnya tanpa rasa bersalah. Aku tahu. Aku memang ditangkap. Dikurung setengah bulan. Untungnya mereka pikir aku hanya gadis polos yang ditipu olehmu, jadi mereka tidak menyakitiku. Liam hampir kehilangan kendali. Kirana tidak pernah tahu betapa hancurnya perasaan dia saat melihat gadis kecil itu rela terjun ke jurang demi melindunginya. Gadis yang ia sumpah akan ia jaga, justru mempertaruhkan dirinya sendiri. Kirana mengerutkan kening, takut melihat Liam yang marah. Kau baik-baik saja? Melihat wajah Kirana yang cemas, Liam teringat sesuatu. Kirana pernah bilang ia tidak suka sifatnya yang pemarah. Sejak saat itu, ia selalu berusaha lembut, menekan emosinya, belajar melakukan segala sesuatu dengan tenang. Semua itu ia lakukan hanya demi Kirana. Liam memejamkan mata, mengusap alisnya, mencoba menenangkan diri. Ia tidak boleh menakutinya lagi. Saat ia masih berusaha mengendalikan diri, Kirana tiba-tiba bergerak, lalu memeluknya dengan lembut. Tubuh Liam langsung menegang. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku sadar, aku hanya bisa bertahan hidup kalau kau juga bertahan hidup, ucap Kirana dengan suara teredam sambil membenamkan wajahnya di pelukan Liam. Liam terdiam. Kirana terus bicara, sampai akhirnya ia mendorong Liam dan duduk di tepi ranjang, menekan dadanya dengan tangan. Aku menunggu sebulan penuh, tapi kau tidak pernah datang menjemputku. Aku bodoh karena terlalu percaya padamu. Kau pembohong besar. Aku tidak pernah berbohong padamu, Liam menghela napas. Aku pulang, tapi tiba-tiba jatuh sakit, dan hampir melupakanmu. Apa? Kau sakit? Kirana terkejut. Aku saja waktu itu baik-baik saja. Bagaimana kau bisa sakit? Liam menunduk, suaranya pelan. Karena malnutrisi yang sudah lama, ditambah harus berlari dan bersembunyi setengah bulan, akhirnya aku jatuh demam tinggi. Setengah bulan? Kirana mengernyit bingung. Waktu itu aku hanya berjalan 7-8 hari, lalu ketemu polisi dan dipulangkan. Kenapa kau sampai kabur setengah bulan? Liam tersenyum pahit. Aku ditipu orang. Aku kehilangan arah. Suasana mendadak hening. Kirana menatapnya beberapa saat, lalu tak kuasa menahan tawa. Hahaha. Jadi kau lebih bodoh dariku dulu. Bagaimana bisa kau tidak sadar kapan kau ditipu? Kau memang bodoh, Liam. Liam ikut tertawa. Baginya, selama Kirana tersenyum, tak masalah bila ia jadi bahan ejekan. Kau seharusnya langsung lapor polisi saja. Lihat betapa pintarnya aku. Kirana mendongak penuh percaya diri. Liam tak tahan, tangannya terulur mengusap kepala gadis itu dengan lembut. Oke, Kirana memang yang paling pintar, katanya dengan nada penuh kasih sayang. Tiba-tiba Kirana teringat perkataannya tadi. Tunggu. Kau bilang hampir melupakanku. Maksudmu kau kehilangan ingatan? Liam menggeleng. Bukan. Hanya demam tinggi. Ingatanku jadi kacau. Ia menarik napas dalam. Lebih dari sebulan setelah sembuh, aku segera kembali ke desa pegunungan itu. Aku membawa orang-orang, dan kami berhasil menemukan Helen serta Anton. Tapi kau sudah melarikan diri, kami tak berhasil menemukanmu. Maka ia terus mengirim orang mencari ke gunung, mencoba menemukan Kirana bagaimanapun caranya.
Saat itu, Leomar dan Layla sangat marah atas apa yang menimpa Liam. Mereka sudah lama mencari sejak ia diculik, tapi tak menyangka keadaan akan separah itu. Mereka juga sangat berterima kasih pada gadis kecil yang menyelamatkan Liam, dan bisa melihat betapa pentingnya Kirana bagi Liam. Sayangnya, desa itu terpencil. Informasi tidak tersebar luas, tidak ada foto atau data detail tentang Kirana. Yang diketahui Liam hanyalah satu hal, namanya. 2 tahun berlalu. Mereka tetap tidak menemukannya. Namun Liam tak pernah percaya Kirana sudah mati. Ia selalu ingat janjinya, bahwa Kirana akan hidup baik-baik, dan akan membalaskan dendam ibunya. Keluarga Wiratama menyerah setelah 2 tahun pencarian. Tapi Liam tidak. Ia justru memperkuat dirinya, membangun kekuasaan demi pencarian itu. Saat berusia 16 tahun, ia akhirnya cukup kuat untuk melanjutkan pencarian sendiri. Dari kantor polisi, ia mendapat petunjuk penting yang membawanya kembali ke jejak Kirana. Namun saat itu, Kirana justru dibawa ke luar negeri oleh keluarga Santikara. Liam tidak sempat bertemu dengannya. Andai saja keluarga Wiratama menggali lebih dalam, mereka pasti menemukannya lebih cepat. Kirana tinggal di kota yang sama. Jarak antara keluarga Ardinata dan Wiratama hanyalah 1 jam perjalanan. Kalau saja aku menemukannya lebih awal, pikir Liam. Dia tidak akan menderita seperti itu di keluarga Ardinata. Tidak perlu menanggung semua kesedihan sendirian. Sejak saat itulah Liam berubah. Ia mengirim orang untuk mengawasi keadaan Kirana di luar negeri. Hanya dengan tahu Kirana baik-baik saja, hatinya bisa tenang. Ia tak pernah melupakan janji mereka. Ia sudah menyiapkan segalanya agar suatu hari Kirana bisa kembali, membalas dendam, dan merebut kembali kehormatan ibunya. Hingga pesta pertunangan itu tiba. Putri kecilnya akhirnya kembali, dan kini Liam bisa benar-benar menikahinya. Semua janji yang dulu ia ucapkan telah ia tepati. Kau? Kirana terdiam, tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Ia tidak menyangka Liam sudah melakukan begitu banyak hal untuk dirinya. Sementara dirinya, ia merasa tak pernah melakukan apapun untuk Liam. Perasaan sesak memenuhi dadanya, matanya panas. Ingin menangis, tapi tak ada kata yang bisa keluar. Ia hanya bisa memeluk Liam erat-erat dan berbisik, bodoh. Liam tersenyum, lalu mengecup keningnya lembut. Gadis bodoh. Momen indah itu tiba-tiba terputus oleh suara alarm ponsel Kirana. Astaga! Aku terlambat. Ia panik, langsung lari ke kamar mandi. Liam bersandar di kusen pintu, wajahnya tenang, menatap Kirana yang tergesa-gesa. Tenang saja, aku akan mengantarmu. Kirana sambil menggosok gigi meliriknya lewat cermin. Ngomong-ngomong, apa kau tidak punya urusan lain di sini sebelum kembali ke Arkamaya? Liam terkekeh. Aku harus berkenalan dengan perusahaan keluarga Wiratama di sini. Oke. Kirana tidak ingin mengobrol lebih lama. Ia sudah hampir terlambat. Tak lama kemudian, Liam keluar dengan setelan hitam rapi. Posturnya tegap, wajahnya tegas, sorot matanya tajam namun lembut. Kancing manset berbentuk batu menghiasi lengannya. Sempurna, kecuali satu hal, bekas gigitan yang jelas di lehernya. Kirana baru sadar ia menggigitnya terlalu terlihat. Sulit menyembunyikan bekas itu. Namun Liam tampaknya sengaja tidak menutupinya, bahkan seolah dengan bangga membiarkannya terlihat. Menangkap tatapan Kirana yang memerah, Liam tersenyum geli. Kau tidak akan terlambat, kan? Apa? Oh. Ya. Cepat. Kirana makin panik. Mobil melaju di jalan. Angin sepai-sepai menggoyangkan ranting pohon di sepanjang trotoar. Setibanya di sekolah, Kirana bahkan tidak sempat berpamitan. Ia langsung berlari masuk. Liam masih menatap ke arahnya sampai ia benar-benar hilang dari pandangan. Setelah yakin Kirana aman, ia memutar setir menuju perusahaan Rockwell di New York.